Show Sis. Oke, episode kali ini kita mau ngomongin soal karir kita berdua yang di bidang film, ya kan? Lo umur berapa pertama kali main film? Jadi gini, gue tuh dari dulu film adalah acting dulu nih, boro-boro film. Bukan sesuatu yang gue pikir gue bertalenta gitu. Jadi gue tuh nggak ngerti orang gimana sih caranya masuk ke dalam karakter, nggak ngerti, nangis segala macam dengan segala macam pikuk-pikukan di setting gitu kan. Jadi waktu itu gue tuh awal karir tuh umur. bentar, gue pakai bentar inget dulu. Oh, udah tuh ya kita sekarang kan. Awalnya film pertama gue itu 95, Bo. Tahun 95 itu berarti lo berapa? 78. Berarti karena itu gue habis dari VJ, nyanyi terus baru ke film. Oh, lo sekitar 27 apa 17? Iya. Enggak. Oh, 27. Iya. Sama, gue pertama kali film 26. Agak telat sebenarnya. Banyak tuh orang-orang ya berpikiran, oh pasti udah lama nih main film dari kecil segala macam. Tapi ternyata enggak loh. Gue baru pertama kali dapat peran pemain film itu baru umur 26. Nah, kalau lo 95, kayaknya kurang 78 itu lo 27. Wait a minute. Lo 27. tuh, nah itu kenapa Matematika tuh ben. Sisis 2 ini kalau urusan angka engok banget. Anyway, kenapa gue terjun ke film waktu itu benar-benar tidak kusangka. Karena sebenarnya acting itu menurut gue bukan my forte gitu kan. Gue lebih seneng nyanyi. Gue lebih seneng nyanyi. Tapi orang-orang ngelihat pada pas ngeliat video klip gue, lu bisa koneng acting pada ngeliat video klip. Tapi gue pikir kalau nyanyi itu kan menghayati lirik. Beda dong dengan skrip, dengan reading, dengan aktor. Gue gak pernah nyambung ya. Tapi gue gak pernah punya training sebagai aktris gitu kan. Nah, tiba-tiba film pertama adalah Berbagi Suami by Nia Dinata. itu langsung film hits. Film hits saya waktu itu nonton di PIM Pondok Indah Mall. Oh itu ya. Kita kan the bestie. Iya dong. Kita kan the bestie. Iya. Bestie. Jadi gini, ceritanya itu juga aneh tuh, Bo. Tunggu dulu. Awalnya. Lu tahun 19 berapa? 5 kan? Nah, kita kenalan baru 98 sis. Berarti lu lebih muda dong. Lupa ya gue. Film Berbagi Suami itu film Shanti yang paling keren menurut gue, bisa bikin orang mau marah sama laki-laki yang suka berbagi istri. Jadi gini, waktu gue berbagi suami. Jadi gini, gue waktu itu kan dipanggil nih sama Nia Dinata. Nia Dinata baru mengeluarkan arisan waktu itu. Jadi Nia Dinata lagi berkibar teteh, I miss you. Terus gue dateng lah ke kantornya dia. Nggak dibilangin casting, Bo. Cuma bilang katanya teteh pengen ngopi, pengen ngobrol. Lu udah kenal dia tapi? Enggak, sama sekali enggak. Gue ngefans karena arisan. Jadi gue pasti panggil mau ketemu teteh. Gue sedang mau deg-degan. Gue datang ke sana waktu itu zaman Eka lagi Miss Dior, semua segala macam Dior kan, dari senja, dari tas, dari kacamata, pokoknya bling semuanya Dior, head to toe. Datanglah ke ini Kaliana Shira Film. Tok. Gitu kan. Sementara peran yang akan ditawarkan sama gue adalah Siti. Dari kampung, istri supir truk, benar istri Pak Le, supir truk ya kan. Jadi jadi begitu dari masuk aja semua orang casting director semua udah gini, ya salah casting deh. Tapi Tehnya tuh punya intuisi bahwa di dalam seglamazon itu, di kedioran itu, sebenarnya Neng tuh tetap gadis Sukabumi. Neng tuh tetap gadis kampung dari Sukabumi yang dalam hatinya Jello from the Bronx ini. Neng Shanti from the Sukabumi, Indah from Senen. Eta pisan. Jadi pada saat casting si Tenia cuma ngomong nih soal berbagi suami. Soal apa namanya? Kalau berbagi suami tapi di Indonesia apa namanya? Punya istri. Ya aja lu tahu gak? Poligami. Nah,
Aku tidak akan menyembunyikan ya bahwa saya juga berasal dari keluarga yang terjadi dari polygamous. Aku pun. Jadi gue sangat mengenal sekali bahwa kehidupan di dalam poligami itu kayak apa gitu. Istri ke satu, kedua pusingnya kayak apa, anak-anaknya kayak apa. Aduh, dia pisang muncul orang Sunda banyak. Jadi gue ngobrol sama si Tetet tuh nyangkut. Tiba-tiba di akhir pembicaraan itu dia bilang gini, You're hired. nih baca satu lembar skrip. oke. Gue masih belum tahu itu casting kok. Gue bilang apaan nih Teh, bilang gitu. Ya udah baca aja dulu. Ntar 10 menit lagi aku balik lagi, dia bilang gitu. Pas gue baca, ini casting. Gue langsung gitu kan, langsung kaget. Udah, Tehnya keluar, gue baca nih. Tapi I felt like I know this city. Ngerti nggak? Gue tuh nyangkut langsung sama city. Jadi pas Teteh balik, langsung kamera dipasang, Teteh di balik kamera, ngajak ngomong nih tek-tok gitu, nyangkut. Udah, tapi tunggu. Ternyata itu casting. Nyangkut. Nah, ternyata itu casting. Tapi bukannya gue langsung buat 2 bulan gue nggak denger apa-apa. 2 bulan. Gue juga udah let go, Bo. Maksudnya udahlah nggak mungkin banget filmnya Nia Dinata gitu. Gue siapa gitu kan. Nggak punya pengalaman acting. Tiba-tiba ditelepon, Shanti, iya kita mau dari Kaliana Shira Film mau bilang ya Shanti dapat peran utamanya di Berbagi Suami Siti. Gue begini, Itu 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian. Jadi lu juga kepikiran juga enggak ya? Enggak, kepikiran. Dan pasti mereka udah casting banyak orang Banyak lain orang dong. lain, Siapa iya. sih yang nggak mau main di filmnya Nia Ternyata Dinata? yang paling Siti adalah Anja. Gitu. Jadi ternyata kata Teta tuh gue ada sorot mata yang innocent katanya ada sebagai si itu. Dan proses belajar acting gue itu berasal dari Nia Dinatanya langsung. Jadi dia tuh sangat sutradara yang sangat connect sama semua aktor-aktornya. Jadi dilatih langsung sama dia. Visinya dia apa? Learning by doing. Dan gue ditempel sama babysitternya anaknya Tenia. Jadi dibilang Shan, kamu perhatiin matanya si babysitter, kamu perhatiin tata titiknya, kamu perhatiin cara dia jalan, kamu perhatiin cara dia bertutur kata. Dan itu sangat bertolak belakang dari gue. Dan itu dari Jawa ya, bukan dari Sunda. Miss Show ya. Pada saya kan Miss Bling Bling gitu. Tapi entah kenapa I could do it, I could go into the character. Tapi mungkin karena gue juga beruntung film pertama gue yang nge-guide-nya Dinata, ya nggak sih? Iya. Itu bener jackpot banget. Oke, sekarang giliran dia. Iya. Kalau gue film pertama itu gue umur 26 tahun. Gue inget banget ya waktu itu. Gue kan udah I start modeling dari umur 15 tahun. 10 tahun I just do modeling and then I do party organizing. I do everything Show, in fashion ini tuh business. show. Sama aku juga bawa acara juga, sempat bawain Indonesian Model, presenter TV juga ikutan lah kayak kamu MTV VJ. Kalau aku lebih ke TV-TV di Indonesia lah, acara-acara lifestyle. Tapi dari dulu kepikir nggak acting? Terus Kalau gue enggak. itu dia, kalau gue dari dulu emang seneng bawa. Ya, gue kasih tahu, gue tuh masih kecil, gue suka di kamar mandi tuangin air sampai mata gue perut terus. Suka pura acting nangis, bos. Beneran. Makanya kalau gue dari dulu emang hobi acting. Oh gitu. Ingat nggak dulu kita pernah ditangkap? Tunggu papa. Ke polisi gara-gara nerobos Oh, iya, lampu merah. iya. Gue udah acting kan? Gue Lolos lo kita, Bo. duit anak kuliah. Lu masih ingat kejadian itu bener-bener? Ingat gak? Itu pun gue udah acting. Kalau saya emang hobi acting dari kecil, suka main jadi ratu-ratu, raja-raja, apa main boneka pun bener-bener berasa jadi Barbie-nya. Kalau gue enggak, kalau gue dari dulu ketemu Dingklik, botol shampoo gue jadiin mikrofon. Kalau lo dari dulu pengen Nyanyi. Kalau gue dari dulu emang pengen acting. gitu. Tapi entah kenapa baru dapet kesempatannya itu, mungkin karena gue fokus di kerjaan yang lain, baru dapet kesempatan umur 26 tahun. Itu pun semua pada bilang, aduh. Kamu ketuaan. Jadi aktris ketuaan. Terus gue gini. Coba lihat Rima Melati dulu ya, terus udah gitu Widiawati, segala macam, pokoknya semua Titik Puspa, semua legend-legend Indonesia.
karir acting itu tuh ada sampai kamu nenek-nenek Bener. juga ada, Bener. ada perannya. Karena sebenarnya peran itu nyari orang yang tepat gitu. Iya, dan kita kan umur masa yang main film cuman umur Itu 17 film apa? tahun semua. Coba film apa? Ini Pak? judulnya Belahan Jiwa. Oh, lu main nama? Gue main sama Dian Sastro, Marcella Zalianti, Sutradara? aduh, lu si Dori kan. Nanti kita Aduh, Google dulu. lagi. Nanti kita Google. Dia tahu Insert. ini. Nanti Tapi insert. gue inget banget itu sutradara juga, bener-bener nyentrik banget. Aduh, mukanya udah di wajah gue. Terus udah gitu, tapi di situ gue perannya Shan. Ini film pertama. Peran gue adalah satu orang tapi berkepribadian ganda. Gue udah bilang sama dia, kalau ada apa-apa, biar gue yang maju. Lebih baik dia diem deh. Sampai I have 4 people. Alter ego. I have 4 people living in me. Jadi orang tuh nyangkain kalau di filmnya nih ya Belahan Jiwa, nanti coba nonton. Si Dian Sastronya itu yang punya kepribadian ganda. Tapi ternyata yang gila yang punya kepribadian Adalah Anda. Eka. Jadi gue di situ gue jadi psikolognya, gue jadi orang gilanya, gue jadi orang pokoknya nggak ketahuan sama sekali kalau gue punya 4 Acting training lu gimana untuk memerankan itu? Pasti susah dong. Susah Apalagi banget. film pertama. Susah banget. Tapi entah kenapa emang saya kayaknya berbandingnya banyak. Udah latihan dari kecil. Karena lu suka, karena it's in Karena I you. love it and it's in me. Terus udah gitu aku langsung dapat itu loh langsung nominasi langsung dapat nominasi film Piala Citra pemeran pembantu sama nominasi dulu ada MTV Movie Award Ada. nominasi doang aja sih. Tapi untuk film pertama alhamdulillah. Gue waktu gara-gara Berbagi Suami itu, gue dikirim ke Ya Cannes Film Festival. Saya tahu kamu pakai baju hijau ya. Yang itu. dress green itu. Dress green itu. Kan Gue yang ke Cannes Film Festival. fashion ya. Gue ke red carpet, gue ke tangga Cannes itu dada-dada. Oh my god, that was the best time. Gimana? Dada-dada. Berasa siapa gitu, Sofia Coppola. Over here, Shanti. Gue mau ada cerita juga nih kan. Indah kan bilang acting training itu kadang-kadang kan kita dilatih langsung sama sutradaranya ya kan. Gue pernah juga nih menjalankan satu peran yang benar-benar gue susah keluar dari peran itu. Itu The Photograph. Itu sutradaranya Mbak Nente Ahnas yang benar-benar terkenal dengan film-film festival. Jadi ini karakter banget nih gitu. Itu syutingnya 3 minggu di Semarang. Dan kita tuh benar-benar ditaruh di rumah yang jadi lokasi syuting. Jadi kalau mau itu jadi single mom yang diperkosa rame karena dijebak sama mucikarinya buat uang. Jadi dan itu syuting hari pertama, scene pertama. Gila. Jadi tapi mempersiapkan diri memerankan itu gila, Bo. Itu gila, mesti masuk ke dalam my dark side. Yang ngerti nggak sih kan orang yang di-abuse. Of course kan itu nggak pernah kejadian sama gue. So I have to go deep inside. Anyway, setelah 3 minggu itu, you know what happened? I cannot get out of my character. Oh ya. Jadi gue juga bingung. Jadi dark. Jadi ternyata kita tuh sebagai aktor tuh harus dilatih in and out dari karakter. Ya. Dan itu biasanya ada acting coach. Nah waktu itu gue enggak. Ya. Jadi gue dibiarin terus tuh ada dalam karakter tuh selama 3 minggu. Jadi pas pulang nih gila. Tapi banyak loh yang kayak gitu, kayak si namanya Joker tuh. method. Yang Joker yang acting. meninggal itu juga sampai Ledger. Iya, Heath Ledger itu. sampai Heath Ledger. meninggal, ya. Nah, itu dia makanya kita sekarang kita udah berpengalaman ya, bahwa jadi aktor itu susah ya, apalagi kalau misalnya you put your mind and body and everything, because everything in you is your instrument as an actor gitu. Jadi mesti tahu cara in and out karakternya. Kan ada orang yang begitu nangis bisa langsung nangis. Nirina Zubir tuh, Bo, itu on cue bisa tas gitu. Kalau gue tuh mesti bener-bener menyendiri dulu, denger musik dulu. Jadi beda-beda. Kalau enggak kayak gue aja tuh, pakai gayung. Perih loh air itu. Gitu. Jadi Kayak kita berenang aja ambil buka mata. ember. Jadi waktu gue nggak bisa ketemu orang, Bo. Takut ketemu orang. Because I stayed in that character too long. Gitu. Oke. Oke, sekarang gue mau nanya,
kenapa alasan lo, why do you like what do you like being an actress? Nah, Kenapa lo suka? balik lagi ke bahwa gue tidak menyangka gue bisa acting ya. Itu benar-benar kayak orang see that talent ini tapi sebenarnya gue enggak gitu loh. Kenapa gue suka? Karena ternyata ya Nda ya, begitu jadi acting you let go of all of yourself, terus mendalami karakter yang benar-benar beda dari lu, itu gila lo rasanya lo. It's amazing. Lu baca skrip terus tiba-tiba gila, I know this person, I know how to dig into that character, gila lo. Tapi satu hal ya, movie making itu susah. Susah, capek, long hours, apalagi kalau misalnya dapet lawan main yang maaf ya, yang ngediva gitu kan. Atau enggak yang kagak hafal. Oh, dialog. Kita udah capek-capek ngapalin dia tiba-tiba gitu. Tapi ada juga yang tiba-tiba pas latihan ya pada bisa begitu kamera roll pada beribet. Ya. Kalau gue, alasan gue kenapa gue suka banget sama film acting ya. Karena gue tuh ngerasa gila loh, kita itu hidup di dunia banyak sekali ceritanya. Banyak sekalinya gimana? Sekali. Ya kan ada yang kayak lo yang peran bener-bener berbagi suami, kita relate ya kan, orang tua kita juga kayak gitu. Terus udah gitu ya pokoknya kalau aku senang bisa masuk ke dalam kehidupan orang, melupakan dulu sekejap kehidupan kita, terus ditransform ke orang lain, kayaknya enak juga ya. Iya, dan juga melupain sejenak kehidupan kita ya. Terus masuk ke dalam peran itu. Kembali lagi di Shanti Indah Show Sis. Kita lagi ngomongin soal film dan ternyata seru banget dan banyak banget pembahasannya ya. Kalau gue merasa ya Nda ya, kan tadi gue udah bilang bikin film itu susah banget. Tapi kalau lo dapet cast yang benar-benar semuanya nyatu, oh itu gila banget. Pengalaman gue itu yang paling seru tuh ada 2. Waktu gue Laskar Pelangi sama Project Pop. Dan Red Chobex itu sama Indi Barens, Sarah Sehan, Cut Mini, Tika Panggabean. Itu komedi bukan? Komedi. Dua-duanya komedi. Kalau komedi itu memang lebih ringan. Tapi masalahnya ini kayak cast ini kan sering improv. Wait a minute, kok gak ada di script gue? Itu gue susah nyelaknya di mana gitu loh kok. Jadi kadang-kadang per take take berikutnya nggak continuity, tapi seru banget. Itu di set ketawa terus. Apalagi dengan skripnya yang lucu banget waktu itu kan Upi Rocks ya yang main. Aduh, gue dijadiin perempuan hamil, jadi istrinya Irfan Hakim. Tapi sambil joget-joget. Stop it. Get some help. Lu mesti nonton deh, kalau belum nonton harus nonton. Madam X ya? Enggak, Red Chobex sama Laskar Pemimpi. Oke. Kalau gue paling suka main film komedi. Iya. Karena dikelilingi sama orang-orang yang komedian lucu-lucu semua gitu. Tapi bukan berarti gue gak suka film-film yang lain ya. Kadang juga, tapi kalau komedi tuh kayaknya ringan, light. Terus datang ke tempat syuting tuh happy gitu. Tapi kalau film menurut gue yang paling susah adalah film horor. Iya. Akhirnya. Karena apa coba? Setting menyeramkan, ya kan? Bikin setnya lama banget. Efek terus begitu lo juga di tempat-tempat yang bikin bergidik ya kan? Syutingnya di pelosok-pelosok. Jadi gue pernah dong. Sekarang kita ngomongin soal gue dikubur hidup-hidup coba. Gue pernah main film kemarin tuh. Darah perawan bulan madu. Aku dikubur hidup-hidup sama Restu Sinaga. Hah? Kenapa pakai syuting malam-malam? Kagak pakai pengganti. Saya ya awalnya, tapi kan yang pas awal-awal ceprot 1-2 ceprotannya gue sendiri lah. Di kuburan. Guling-guling di kuburan. Gue tuh dikejar-kejar sampai diseret sama Restu sampai dijeblusin ke dalam kuburan, menghayati saya kagak pakai pemeran pengganti. Itu tuh. Jadi aktris itu ya. Syuting jam 2 pagi, jam 4 pagi. Ya kan? Kalau horor gitu ternyata. Gue juga akhirnya kan dari seluruh genre itu, dari dulu gue selalu say no to horror. Paling cakep. Tiba-tiba pas gue balik ke Indonesia nih 2022, Sanjay Mulyani. Hai Sanjay. MG. Nawarin gue film lagi, padahal di otak gue tuh udah gak mau main film lagi karena gue waktu itu kemarin gue udah punya 12 movie ya. I think I've done it all gitu.
tiba-tiba saja gini, tapi belum pernah horor kan? Beneran. Jadi gue pikir kalaupun gue mau balik ke dunia acting, I might as well do something yang different. belum pernah. Karena juga menantang juga ya kan. If you keep on doing the same thing, bosen Jadi juga, akhirnya kan? keluarlah ini perewangan. Perewangan ini kan kayaknya gig gitu ya, bahwa membuat perjanjian dengan setan untuk membuat dirinya kaya gitu. Iya. Nah itu my first ever horror movie. Kenapa gue nggak mau? Karena gue tuh penakut. Gue sangat percaya dengan adanya setan. Jadi gue nggak mau berada di situasi yang bikin gue takut. Dan ternyata bener kan? Iya. Itu syutingnya di pelosok-pelosok ya, Pio. Dan itu berjam-jam untuk nyampe ke lokasinya. Rumahnya juga horor gitu kan. Syutingnya late juga at horor. night. Gue sampai bikin perjanjian sama Sanjay. Oke, akhirnya gue setuju. Tapi dari mulai syuting gue nggak mau walaupun Ngeliat satu scene wujudnya, nggak mau ngeliat wujudnya. Jadi gue baru ngeliat wujud si Satya itu pada saat premier. How was it? Serem gila, Bo. Merem gak lo pas nontonnya? Oh, gue gini Ntar gue kasih footage ya. Gue begini Itu beneran gue ada pengalaman sampai nggak bisa tidur karena with acting it goes into you, deeply into you ya. Lu kalau misalnya lu juga bisa lihat kalau aktris yang cuma on the surface ya, actingnya nggak di dalamnya juga kelihatan juga actingnya gitu loh. Jadi ya kosong aja gitu. Tapi balik lagi ke film horor ini gitu ya. Benar kesulitannya adalah setnya susah, lighting susah, banyak debu, banyak asap, dupa segala macam kan. Belum di kuburan, di tanah-tanah, belum malam-malam. Dan karena settingnya selalu malam, jadi syutingnya malam terus sampai pagi. Iya kan? Iya. Nah, gue punya syarat juga nih kalau misalnya gue di dalam set rumah yang serem itu di puncak nek, gue selalu bilang minimal harus ada 3 kru di dalam ruangan sama gue. Jadi gue selalu pas sudah ditinggal sendiri gitu ya kan, semua kamera di luar. Kru, ya kak, aku di sini kak. Tapi mending kalau yang jauh bukan kru gimana? Tiba-tiba, ya Gue waktu itu syuting film apa ya? Oh di sini Kajang Kliwon syuting film di Bali. Jadi orang Bali terus udah gitu syutingnya lo tahu di pura-pura. Tapi yang kan very sacred place. Pura itu sebenarnya very sacred, tapi kan juga keramat dan menyeramkan. Syuting pagi-pagi, terus udah gitu ceritanya ada segala macam itu, terus ada yang kemasukan. Kemasukan di set. Kemasukan di set jalannya udah kayak itu kru atau pemain? Orang yang nonton. Orang lagi nonton, tiba-tiba dia jalannya begini, Beb. Aduh, udah dong. Serem banget. Nah, lucunya nih waktu di Perewangan itu cuman orang lagi nonton. Iya, penduduk sekitar lagi nonton. Nah, gue nggak tahu gimana ya waktu di Perewangan itu, gue tuh mungkin karena gue udah membentengi diri ya, gue satu-satunya dari semuanya nggak digangguin. Semuanya digangguin. Jadi barang-barang pindah, terus ada yang bilang udah di call ke set padahal nggak ada. Terus ada orang yang baru mau syuting lampu mati semua. Iya, mati semua. Terus ada suara manggil. Padahal udah permisi, udah apa namanya kalau kita tuh pengajian dulu atau enggak kalau di Bali waktu itu syuting mereka udah istilahnya udah melukak dulu, dibersihin dulu semuanya. Iya. Ada kejadian. Oke, ini seru banget ngomongin soal film. Ada habisnya. Aku mau nanya sama Indah tentang apa peran yang dia dapatkan di usia 40 dan sebohai ini. Tunggu perannya. Kita bahas setelah ini di Shanti Indah Show Sis. Oke, ini kan sobat gue nih makin kinclong ya di atas 40 tapi makin wow gitu. Itu peran-peran apa Nda di film yang lo dapetin? Entah kenapa dari dulu saya dapat peran paling sering panas. Seksi. Ya karena lu nya seksi gitu kan. Nah sekarang gini, gue kan pada bilang Shanti kenapa sih kalau misalnya dapat peran orang miskin lu? Ya gimana ya gue bisa dari lu susah mah. Kalau jadi mbak-mbak kampung itu Gue pernah jadi peran susah. Oh pernah. Jadi tadinya kaya jatuh miskin, tapi tetap kaya dulu. Iya, susah terus gitu. Anyway, oke. Peran itu biasanya mencari juga bentuk fisik dari para aktrisnya. Jadi kalau Anda berwujud segini, kemarin aku baru selesai film Skandal, ya kan, series Skandal tayang di video original, 8 series, 8 episode. Bermain bersama Skandal 3, bermain sama Alda Zolli. salam buat Maya, Bunda, tante dong gua. Ibnu Jamilo. Lu dipanggil tante nggak di set?
Gue bilang, oh sure, kamu tonton. Sebelum dipanggil kan lo. Ngapain di situ berperan sebagai apa? Aku di situ jadi mama sang, punya anak buah Ani-Ani, jadi mucikari. Tapi you know what? Semua orang pada bilang, oh kok lu masih bisa sih main film terus udah gitu masih bisa dapat peran. Gue bilang bisa dong, asal lu jaga diri lo, kesehatan lo, kebugaran lo, Dan skill acting. Iya, aku pas syuting itu umur 44 tahun, ini kita 45. You know what? Iya, there's never too late. Akan ada segala peran buat kamu. Ini buat kalau yang pengen jadi aktris. Never too late to start. Karena setiap umur itu pasti ada. Dan pokoknya perannya. menurut gue asah terus kemampuan actingnya, karena acting itu susah. Karena lu percuma cuma cantik doang tapi lu nggak bisa actingnya. nggak bisa. Tapi kalau lu berkarakter mau sampai lu seumuran Dipakai terus. Christine Hakim Dicari dicari terus deh. Satu hal ya, kayaknya orang tuh mikir gini kalau jadi aktris gitu ya, they don't know, kadang-kadang scene yang 1 sama scene 3 itu di take beda hari, ya enggak? Iya. Dan emosinya harus sama. So you cannot just do this scene dengan emosi ini terus pas 3 hari kemudian emosinya beda. Nggak bisa. Iya. Harus sama. Dan juga you cannot come as Shanti or you cannot come as Indah Kalalo. Iya kan? Jadi kalau gue biasanya untuk get in the character, gue pakai kostum dulu dari ruangan. Jadi pas baca skrip lagi gue pakai kostum gitu. Jadi mengingatkan kembali ke banyak deh trik-triknya gitu ya. Tapi kalau gue pribadi sih, I don't like formal acting school. Jadi gue pernah sekali tuh ngambil kursus waktu di Hong Kong. Itu technical menurut gue. Jadinya nggak ada rasanya hilang. Gitu. Kalau menurut gue tuh kalau if you get into the character, just be honest. Orang kan bilang, oh kalau jadi actress itu gampang pura-pura. No, kebalikannya. Nggak itu bisa justru harus pura-pura. jujur. Iya. Jujur terhadap perannya, jujur pokoknya tuangin semua whatever you have to the role. Tapi harus jujur karena kelihatan dari mata, ya kan? Oke, sekarang Inang Bat Film, gimana kita ngobrol? Gimana kalau kita ngobrolin tentang dramanya perfilman? Aku ada cerita. Aku mau nanya dulu. Ini pasti orang-orang di sana juga penasaran. Bener nggak sih kalau mau jadi aktris itu, nih ya banyak nih ya. Satu mesti keluar uang. Alias nyogok manajernya biar bisa jadi artis, atau harus peres-peres sama produser, makan-makan malam, atau mungkin jadi ani-aninya Pak produser. Itu tema itu yang namanya berikutnya. pelecehan seksual. Oke, itu tema panas berikutnya hanya di Shanti Indah Show. Kisah panas. Kita akan buka-bukaan cerita di balik perfilman ya. Silakan Indah dulu. Shanti Indah seksual. Nggak, gue pengen tahu, Neng. Bener nggak sih? Atau nggak, maybe when you're younger nggak usah disebut. Siapa pernah nggak lo dapet ya istilahnya ya pelecehan seksual? Lo menjadi artis nggak? Tapi lo harus you do have to do something. Ya, gue tuh alhamdulillah ya, Bo, mungkin karena awalnya tuh gue dari Nia Dinata gitu ya. Jadi jalannya tuh lurus semua gitu. Tapi memang gue sangat sering mendengar sih, karena biasanya nggak semuanya reputable as Nia Dinata, Joko Anwar gitu-gitu kan, ada juga gitu. I'm not going to deny, dengar, tapi alhamdulillah gue belum pernah ngalamin. Lo gimana? Kalau gue pernah banget dan sering banget dan berkali-kali. Masa? Oke, gue itu pernah banget Chan, dan bukan cuman film ya, basically in the entertainment business. Lo kalau misalnya, aku mau dong, waktu itu pokoknya ada deh suatu project, gue bilang gitu, oh iya kalau kamu mau kamu temuin saya ya. Office hour. Di kantor aku bilang gitu. Enggak, ketemuan di luar kota. Luar kota gue gini. Gue gini, ngapain ketemu di luar kota? Dan ternyata gue tanya-tanya sama pemeran teman-teman yang lain yang sama-sama di bidang entertainment, memang begitu modus operandinya. Orang ini aja dengan artis-artis lain dan banyak yang artis-artis yang menemukan dia kayaknya, yaitu karirnya lebih cepat majunya. Oh gitu. Mungkin orang bertanya-tanya, Indah Kalalo kayaknya perannya begitu-begitu aja atau apa segala macam. Tapi aku yang jelas, gue tuh kalau berperan tidak pernah ngelewatin yang tidak halal, jalur tidak halal.
Makanya aku juga pengen ngasih tahu ya ke kamu, kalian semua pemain-pemain film baru, jangan pernah ngambil jalan yang mudah. Jangan pintas. Nah, jalan pintas karena pada akhirnya nanti juga karir kamu akan pintas pun. Karirnya cuma Nggak sebentar. last longer ya. Nggak last longer. Kalau kita bener-bener kerja itu mendalami karakter. Pada bener ujung-ujungnya mengasah skill kok. diri. Skill kok yang Iya, matters jadi gitu. Jangan ngambil jalan pintas ya nak. Buat yang lain-lain. Oke, sekarang cerita yang dibalik behind the scene ya. Oke. Behind the scene. Oke. Di balik behind ya. Di balik behind. Jadi gue tuh ada cerita bahwa waktu gue main film pertama kali ini, gue sempet dipelonco bawa sama senior gue. Di film itu dipelonco. Jadi jadi gini, kan gue namanya juga pemain baru ya. Jadi gue tuh nggak tahu banget blocking, lighting segala macam. Jadi I make stupid mistakes yang benar-benar anak-anak baru. Tapi gue dikasih peran utama ya kan. Jadilah seseorang ini. Dijutekin dong. Bukan dijutekin lagi, diamukin gue di set nih kan. Gimana, Jadi gimana? tiba-tiba kan gue ngalangin dia nih, gue ngalangin dia gini nih lightingnya ya kan. Dia nggak dapat lighting. Dia nggak dapat lighting. Dia ngamuk kayak gini, Bo. Ke gue. Nih ya, ini kan gue ini di sini. Nih lighting di sini, di kamera sini. Bisa nggak lu tuh lewat sini? Jadi tuh nggak nutupin gue gini. Saya syok, Mbak. Saya syok. Gue bilang, Masya Allah. Segitu salahnya. Gue udah langsung froze, gue diem kan. Terus itu dia keluar dari set gini. Tuh kan, gini deh kalau misalnya peran utama tuh dikasih ke anak baru. Bu, keluar. Gue langsung, ya salam. Ada apa itu? Ada aja senioritas. Ternyata juga diem-diem siri karena ada cantik. Gak tahu itu gak tahu apa gitu. Terus udah gitu yang lucunya si itu ada pemeran yang lainnya kan. Ternyata untungnya bukan gue doang yang dipelonco ya kan. Datanglah si pemeran ini udah hari kelima syuting gitu kan. Pas hari kelima syuting dia pakai jilbabnya agak salah gitu. Makanya lu tuh kalau misalnya main role ini dulu research dulunya. Itu tuh bukan gitu. Terakhir juga gue gini. Bukan gue doang. Bukan gue doang. Lucu-lucu kalau itu tentang senioritasan ya. Tapi nah, begitu kamera roll, dia bisa berubah. Langsung mengayomi. Kamu nggak apa-apa. Gue gini, wow, luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang cinlok. Cinta lokasi. Ayo, Mbak Shanti gitu. Gini aja ya. Sebenarnya kan karena kita semua pasti mendalami peran, pasti ada lah ser-seran itu, pasti ada. Pasti ada. Tapi Ada ya? jangan sampai terbawa. Pokoknya harus bisa keluar peran, masuk peran. itu. Tapi memang Kalau harus- gue harus ada menurut Tapi gue. kalau gue nggak pernah. Gue nggak pernah. Karena gue itu doyannya bule. Belum pernah main film luar negeri. Kalau saya main di film di Hollywood, pasti saya cinlok melulu. Nggak pulang-pulang dari LA. Nggak, gini. Untungnya mungkin Jason gini. Awas lo main film sama bule lu ya. Kalau cinlok dia tahu. Soalnya tipe gue tipe bule. Lu kalau misalnya main sama film luar gitu yang bisa bikin lu cinlok siapa? Chris Hemsworth. Thor. Oh, itu mah. Palu aku. Kalau gue, Siapa? Kalau gue Thor juga sih. Tapi tunggu. Ini Chris Hunam. Ini bisa nih buat truth or drink. Oke. Oh, iya. Thank you banget udah nonton ini. Kita sekarang mau nyambung lagi. Truth or drink bakal lebih seru lagi hanya di Shanti Indah Show. Oke, ini Ibu Indah sedang menyiapkan setup Truth or drink. Truth or drink mengenai soal film. Pertanyaan pertama, silakan. Adalah kira-kira siapakah aktor yang kamu bisa cinlok di film? Aktornya harus aktor Indonesia. Harus aktor Indonesia. Harus aktor Lo Indonesia. ya emang. Kan kita suka bule. Siapa? Ada satu Pak Le. Gue tahu. Mantan pacar. Mau ngomong nama apa minum? Aku takut main film sama dia, takut cinlok. Tapi mau ngomong nama apa mau ngomong minum? Ayo, aku minum aja nanti kamu
komen di tebak. grup ya, komen di grup, komen di YouTube. Oke. Kalau gue Minum aja deh. Kalau gue tuh senengnya agak udah berumur gitu, yang udah agak sebenarnya you know what who I found enak dilihat gitu. Siapa? Roy Marten loh. Roy Marten tapi 20 tahun lalu dong. Ya. Kalau sekarang masih mau. Atau Bang Roma. Tapi yang dulu. Begadang jangan begadang. Tapi Bang Romo zaman dulu megang naik masa ya? kuda loh. Oh, pedang apa? Ada juga yang cakep. Ini. Ai Albert. Aku malah minum. Ayo Alba. Udah pernah nonton? Udah pernah Gue nonton? pernah kalah sama dia. Bener. Cinlok nggak? Enggak. Itu friendzone. Tapi cakep. Tapi ganteng. Hemish. Oh iya, Hemish ganteng. Kok kita nggak sebutin semuanya gimana sih? Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Kalau berani nggak kamu adegan seksual? Kalau kamu berani, kamu harus tunjukin gimana gaya sensual. Kamu pas ini cerita acting. Aduh, Depan lo ada. Tapi demi Allah ya, gue nggak berani sih. Nggak berani. Nggak Topless? berani. Nggak berani? Topless? Nggak pakai BH. Ah. Nggak berani lah, gila lu. Gila. Atau enggak? Lu berani? Seakan-akan. Lu gua udah pernah. Hah? Adegan itu. Tapi nggak ada orangnya di depannya. Jadi wah, ini namanya trik kamera. Kamu tahu kemarin saya syuting, ya laki-lakinya perutnya segini, Terus? kulitnya segini, Terus? terus gue kan di situ di skandal, makanya nonton kalau penasaran, adegan manakah ini? Gue disuruh ceritanya gue abis beradegan seksual sama dia. Terus gue gini, ya gue mau, tapi nggak ada orangnya ya depan gue. Tapi copot enggak, pakai lingerie. Terus orangnya nggak ada, jadi ada satu point of view gue, satu point of view dia. Jadi gue kesannya dia di depan gue. Gitu. Kalau saya minum aja karena saya nggak berani. Oke. Siapa yang lu paling nggak mau? Gue mending nggak usah main film deh daripada gue satu frame sama dia. Kayaknya gue tahu deh. Malaysia. Tapi Alasannya kenapa? Misalnya nih, lu dapat film Netflix gitu. Tapi satu frame sama dia. Mau nggak lo? Ini pertanyaan agak ribet ya, karena menurut gue sebenarnya kan lu pengen mengerjakan project itu, tapi karena ada satu orang itu, it could change the dynamic so much gitu, dan mood lu tuh bisa jadi berubah banget. Tapi buktinya kayak lu sama waktu itu sama Berarti lu ngomong siapa? Sarah Sehat jadi temenan. Gara-gara main film bareng. Gara-gara main film. Iya Iya sih. bareng. Tapi nggak tahu, soalnya Yang satu ini ya. Enggak, Mau di spill namanya? Enggak, saya minum aja. Coba tebak-tebak bohong guys. Di komen. Ayo siapa kira-kira? Kalau gue nggak ada, I don't have anyone. Gue mau disatuin sama siapapun kecuali sama mantan gue. Asal jangan ada adegan Tapi Ida kan gimana. emang orangnya kan unbothered ya, peace in the Middle East, dia kan Dori, besoknya diapain besoknya marahnya lupa. sekarang. Marah sekarang. Tapi besok udah lupa. Kalau gue merasa tuh bikin film itu harus ada dinamikanya. Kalau dinamikanya itu udah ada ganjelan, udah ribet. Iya. Itu dia terus ordering kita. Oke, kalau begitu kita bisa langsung closing. Boleh kalau gitu. Pokoknya nonton terus dan dukung perfilman Indonesia. Bentar, tunggu sebelum closing. Lu ada project apa ke depannya? Film acting. Oh iya, di acting aku belum ada nih. Insya Allah manajer aku Ibu Sonia lagi akan memproduksi 5 film di tahun ini. Jadi semoga anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kalau kamu gimana? Gue percaya bahwa setiap karakter itu mencari pemerannya, ya. Jadi gue percaya banget bahwa di 2025 ini gue akan mendapatkan peran-peran lagi. Tapi yang pasti akan tayang tahun ini adalah Netflix. Yeay! Waktu So proud of you, Nengki. summer kemarin, gue udah syuting film serial Netflix ini di New York. Tapi gue belum boleh ngomong. New York, mbaknya. Tapi bentar lagi akan tayang di Netflix. Asik.
Pokoknya itulah kalau kalian mau berakting, do it wholeheartedly. Bukan buat ketenaran, bukan buat apa. Karena menurut gue pembayaran buat di film itu jangan disamain sama artis Hollywood. Beda banget. Dan you have to do promotion, you have to do everything dari mulai prep, dari mulai reading. Itu tuh komitmennya tinggi kalau mau jadi pemain film tuh. Sangat tinggi. Jadi satu halnya curcol juga. I don't like it when people carry a title yang mereka bilang I'm a director or I'm an actor tapi take it lightly. Because this is not a career or a title that you should take lightly. Ini tuh serius gitu karena it takes a lot of your heart, time, soul, effort dan segala macamnya. Dan bukan untuk satu orang lagi. Semuanya. Semua yang ada di Produksi. situ, seluruh produksi juga kita harus hargai. Yeah. So I have so much respect for filmmakers, for actors yang benar-benar terjun 100%. Kayak kita ya. Ya. Yes, pokoknya kamu akan berjaya lagi 2025 di acting. Semua produser film ini kita kapan satu frame. I'm ready to work. Kita kapan satu We're frame. ready to work. Sis, ready to work. Ya kan? Kita di film bagai pinang dibelah dua. Shanti dan Shinta. Love you guys. Thank you so much for watching, sis. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yeah, and follow kita juga ya di Shanti Indah Show. Oke, bye. Love you. Shanti Indah Show. See.